Penafsiran Injil Yohanes. Pertama, prolog, yaitu Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Tanpa ditunda-tunda, sang penulis menyajikan tokoh inti dari Injil ini, tetapi tidak menyebut dia Yesus Kristus. Di sini dia adalah Logos atau Firman. Istilah ini berasal dari dalam Perjanjian Lama dan mengandung konsep hikmat, kuasa, dan hubungan khusus dengan Allah. Istilah ini juga dipakai secara luas oleh para ahli filsafat untuk mengagungkan berbagai pengertian seperti akal budi dan perantara di dalam Allah dan dunia. Pada zaman Yohanes, semua golongan pembaca tentu mengerti kecocokan istilah tersebut di sini, di mana dasarnya adalah wahyu. Tetapi ciri yang unik ialah bahwa Logos adalah juga anak Allah yang berinkarnasi di dalam rangka memperkenalkan Allah sepenuhnya, yang terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 14, begitu juga 18. Kita teruskan bagian A setelah prolog tadi, yaitu praeksistensi Logos yang terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Permulaan Injil ini coba dibandingkan dengan Markus 1 ayat 1, dihubungkan dengan awal penciptaan di dalam Kejadian 1 ayat 1, dan menjangkau lebih jauh lagi ke belakang untuk melihat pada kealahan secara sekilas sebelum dunia ada. Bisa dibandingkan dengan Yohanes 17 ayat 5. Firman itu bukan dijadikan, dia sudah ada. Bersama-sama dengan Allah menunjukkan kesejajaran dan juga persatuan. Firman itu adalah Allah atau ilahi tanpa mengaburkan oknum-oknumnya. Kita teruskan B atau Logos kosmis, yaitu Yohanes 1 ayat 3 sampai 5. Dia adalah agen penciptaan. Oleh dia, melalui dia, segala sesuatu meliputi keseluruhan materi dan eksistensi, tetapi di sini dapat dilihat dalam status masing-masing dan bukan selaku kesatuan alam. Seperti di dalam ayat 4 Yohanes 1, hidup ada di dalam dia, bukan hanya melalui dia. Selaku hidup, firman menyalurkan terang, pengenalan akan Allah kepada manusia. Ayat 5, kegelapan terutama menyangkut moral. Tidak semua orang memperoleh manfaat dari terang itu. Mungkin pengertiannya tidak sama dengan Yohanes 1 ayat 9 maupun 10. Jadi, kegelapan itu tidak menguasainya, merupakan terjemahan yang lebih tepat dibandingkan dengan kegelapan tidak meliputinya. Berikutnya yaitu C, Logos yang berinkarnasi, yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan 18. Termasuk dalam bagian ini suatu ringkasan tentang misi dari Yohanes Pembaptis. Yohanes 1 ayat 6, di sini kita berhadapan dengan munculnya Yohanes di dalam sejarah sebagai yang diutus Allah. Ungkapan ini merangkum pokok pembahasan dari Lukas 1 ayat 5 sampai 80, Lukas 3 ayat 1 sampai 6 juga 7. Yohanes datang untuk memberi kesaksian
yang merupakan penekanan utama dari Injil ini. Tugasnya ialah untuk menyaksikan terang itu yang telah bersinar sejak penciptaan dan sebentar lagi akan menerangi manusia dengan kehadirannya. Kesaksian tersebut dimaksudkan untuk membuat orang menjadi percaya. Di sini, kata benda iman tidak muncul di dalam Injil ini, tetapi kata kerjanya yaitu percaya sering diulang-ulang. Bandingkan dengan Yohanes 20 ayat 31. Kemudian ayat 9-nya, terang yang sesungguhnya tidak menjadikan Yohanes terang palsu. Yang dimaksudkan ialah terang yang bukan tiruan, matahari bukan lilin. Oleh sebab itu, menghormati Yohanes secara berlebihan setelah terang itu datang merupakan sikap yang salah. Susunan kalimat dalam bahasa Yunani dari ayat ini sulit diterjemahkan. Terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Mungkin merupakan terjemahan yang paling baik. Dengan kehadirannya di tengah-tengah manusia, Logos itu membawa pencerahan yang jauh melebihi pencerahan yang telah diberikannya kepada manusia sebelum dia datang. Yohanes 1 ayat 10 dan 11, terang itu nyata dan bersinar, tetapi tanggapan terhadap dia mengecewakan. Di balik kesamaan di dalam kedua ayat ini, terdapat perbedaan-perbedaan yang disengaja. Telah ada, datang, dunia, milik kepunyaannya, tidak mengenalnya, tidak menerimanya. Kegagalan untuk mengenal Logos sebelum inkarnasi lebih dapat dipahami daripada penolakan menyedihkan oleh umatnya sendiri ketika dia datang ke tengah-tengah mereka. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tidak semua orang menolak terang itu. Orang-orang yang menerima dia memperoleh kuasa ataupun wewenang ataupun hak untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi ketika itu juga orang-orang yang menerima itu dilukiskan sebagai mereka yang percaya di dalam namanya. Lihat Yohanes 20 ayat 31. Inilah dua cara untuk mengatakan hal yang sama. Orang percaya selanjutnya dilukiskan dari sudut apa yang dilakukan Allah bagi mereka. Mereka diperanakkan dari Allah. Yang dimaksudkan di sini bukan proses alamiah seperti kelahiran manusia ke dalam dunia, bukan dari darah ataupun bentuk jamak yang berarti pembauran ciri-ciri dari ayah dan ibu. Dari daging berarti keinginan alamiah manusia untuk mempunyai anak. Sedangkan keinginan seorang laki-laki berarti keinginan khusus untuk mempunyai keturunan agar dapat melanjutkan nama keluarga. Dengan demikian, kelahiran baru itu yakni sesuatu yang bersifat adikodrati. Betul-betul dijaga agar tidak dikelirukan dengan kelahiran alamiah. Ya, kita teruskan. Yohanes 1 ayat 14. Sebelum iman dapat menghasilkan kelahiran baru, iman memerlukan suatu objek untuk dipakai sebagai landasan, yaitu inkarnasi. Firman, anak Allah, Allah setelah mengungkapkan diri
di dalam penciptaan dan sejarah di mana aktivitas logos tampak, tetapi oknumnya terselubung. Kini mengungkapkan diri melalui Sang Putra dalam bentuk manusia yang bukan sekedar mirip, tetapi benar-benar menjadi manusia atau menjadi daging. Yohanes memilih kata daging dan bukan manusia untuk mempertegas kebenaran dari inkarnasi yang berarti menjadi daging dan menentang kecenderungan berpikir secara gnostik. Pandangan keliru tentang Kristus ini menolak untuk mengakui bahwa keilahian yang murni dapat mengambil rupa tubuh fisik karena hal materi dianggap sesuatu yang jahat. Bandingkan dengan 1 Yohanes 4 ayat 2, ayat 3, begitu juga 2 Yohanes 7. Diam di antara kita. Ini bertabernakel dalam perpaduan dengan kemuliaan. Pengertian tersebut menunjukkan personalisasi dari awan cemerlang yang tinggal di atas tabernakel di padang gurun. Keluaran 40 ayat 34. Firman yang berinkarnasi ini juga merupakan jawaban terhadap doa Musa. Terdapat dalam Keluaran 33 ayat 18. Yohanes tidak menceritakan peristiwa Yesus dimuliakan, sebab dia menyajikan keseluruhan pelayanan Yesus sebagai suatu permuliaan. Dengan catatan bahwa terang yang dimasukkan Yohanes bersifat moral dan rohani, penuh kasih karunia dan kebenaran, dan bukan sesuatu yang visual, ya. Yohanes 1 ayat 17. Kita lanjutkan terus ke dalam Yohanes 1 ayat 15. Perhatikan selanjutnya. Diarahkan kepada kesaksian Yohanes Pembaptis dalam kaitan dengan penampilan Yesus di hadapan umum. Yesus datang kemudian dari Yohanes kalau dilihat dari segi waktu kedatangan ke dunia. Tetapi ia mendahului Yohanes dari segi sifat penting, seperti halnya dia mendahului Yohanes sebagai yang abadi, ya. Bandingkan Yohanes 1 ayat 1. Sekarang Yohanes 1 ayat 16. Sang penulis Injil menegaskan keunikan Kristus. Bukan hanya Yohanes Pembaptis, tetapi semua orang yang percaya telah ambil bagian di dalam kepenuhannya, kepenuhan keilahiannya. Ya, bandingkan dengan penuh di dalam Yohanes 1 ayat 14. Kasih karunia demi kasih karunia melukiskan satu manifestasi kasih karunia yang menumpuk di atas kasih karunia yang lainnya, benar-benar suatu kepenuhan. Ayat 17, sebagaimana Yesus Kristus melebihi Yohanes. Ayat 1, pasal 1 ayat 15. Demikian pula dia mengungguli Musa. Keduanya merupakan sesuatu dari Allah. Tetapi yang satu membawa hukum Taurat yang menyatakan bersalah, sedang yang lain membawa kasih karunia yang membebaskan dari hukum Taurat. Kebenaran mengacu kepada realitas pernyataan oleh Kristus. Yohanes 1 ayat 18. Allah tidak dapat dilihat karena ia adalah roh. Bandingkan Yohanes 4 ayat 24, kemudian 1 Timotius 6 ayat 16. Penampakan diri Allah ataupun teofani tidak menyatakan hakikat dirinya, tetapi
Anak tunggal Allah, ya di sini naskah-naskah yang utama menyebut Allah dan bukan anak yang menyatakan hal itu. Di pangkuan Bapa mengingatkan kita pada bersama-sama dengan Allah, ya Yohanes 1 ayat 1. Misi anak ialah menyatakan. Dari kata Yunaninya kita memperoleh exeges, Bapa. Kristus menafsirkan Allah bagi manusia, tidak ada yang terhilang. Jadi itulah kira-kira kurang lebihnya penafsiran atau tafsiran Yohanes 1 ayat 1 sampai 18.